Halo Tech People, bertemu kembali dengan saya Ulfa. Di bahasan kali ini kita akan membahas salah satu buku yang berjudul Coaching for Result. Buku ini ditulis oleh 3 penulis sekaligus, yaitu Bernie Gomulya, Yasinta Susanti Cahya, dan Heria Windasuri. Business Growth adalah sebuah jasa konsultan yang menawarkan coaching, assessment, research, dan education. Oke, kita bahas mengenai materi yang pertama, yaitu pengertian coaching dan perbedaan coaching dengan metode yang lainnya. Coaching adalah suatu seni atau seni memimpin. Coaching diidentikan dengan pemimpin, dan salah satu fungsi pemimpin itu adalah ada sesi development pada timnya. Pemimpin yang diciptakan hebat apabila dia tidak hadir di kantor, dia tidak ada, tapi semua kegiatan kantor bisa berjalan tanpanya. Apabila dia cuti, dia bisa menikmati cutinya dengan enjoy tanpa diganggu oleh pekerjaan. Bila dia ikut training, dia bisa dengan tenang mengikuti trainingnya, dan dia juga tidak perlu lagi untuk menjalankan hal-hal strategis yang berkaitan dengan keseharian yang mungkin biasanya dilakukan oleh seorang karyawan atau seorang stafnya. Setelah itu, dia tidak selalu terus-menerus kesal dengan kinerja timnya yang dirasa dia itu tidak memuaskan, dan dia selalu gatal gitu ya, ingin turun tangan memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh timnya. So, jadi terus people yang mana nih yang bisa cuti dengan tenang tanpa diganggu orang-orang kantor, atau yang seringkali kesal dengan kinerja timnya karena seringkali gatal ingin turun ke bawah nih untuk menyelesaikan pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan oleh timnya. Jadi nilai sendiri ya yang mana. Apabila terus people termasuk yang golongan pertama tadi, yang cuti bisa tanpa diganggu oleh pekerjaan kantor, berarti terus people sudah bisa menjalankan fungsi sebagai seorang leader dan siap untuk mengemban tanggung jawab di next step atau level selanjutnya dari kepemimpinan. Ya, coaching itu apa sih? Menurut Whitmore, dalam Coaching for Performance 2009, coaching adalah kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Inti coaching adalah memberdayakan orang dengan memfasilitasi pembelajaran diri, pertumbuhan pribadi, dan perbaikan kinerja. Coaching juga menjadi salah satu ruang bagi karyawan untuk duduk diam bersama masalahnya dengan atasan maupun sosok lain sebagai fasilitatornya. Coaching bukan hanya dimaksudkan untuk mengatasi, tetapi juga untuk mengantisipasi timbulnya masalah baru. Berikut manfaat coaching dari berbagai sumber. Yang pertama, kinerja dan produktivitas meningkat, pengembangan staf, pembelajaran terbaik, hubungan membaik, kualitas hidup meningkat, manajer punya waktu lebih banyak ide kreatif, pemanfaatan lebih baik atas manusia, kemampuan dan sumber daya, meningkatnya fleksibilitas dan penyesuaian diri terhadap perubahan, motivasi staf meningkat, mendorong budaya perubahan, keterampilan hidup, dan kaderisasi. Oke, jadi itu manfaat dan pengertian coaching. Lalu, apa sih bedanya coaching dengan metode yang lainnya? Saja itu metode yang lainnya. Metode yang lainnya seperti training, konsultasi, mentoring, dan counseling. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini saya sudah menentukan pembeda, materi, metode, tujuan, dan jumlah peserta. Materi coaching itu adalah memberi ruang individu untuk menentukan agenda dan irama secara eksklusif. Jadi pada saat coaching, yang menentukan materinya adalah si coach itu sendiri atau pesertanya sendiri. Sedangkan training berdasarkan kurikulum atau tematik sesuai analisa kebutuhan training peserta. Kemudian mentoring itu lebih kepada pengetahuan spesifik atau mentor yang berpengalaman tentang organisasi atau bisnis. Sedangkan kalau konsultasi adalah penetapan agenda konsultan dan klien dalam lingkup kebutuhan perusahaan. Biasanya by project ya. Dan yang counseling ini penanganan permasalahan masa lalu klien atau kehilangan harapan atau kesedihan yang mendalam. Jadi kalau counseling lebih kepada hal yang bersifat psikologis.
Untuk metodenya sendiri jelas berbeda ya. Untuk metodenya sendiri, coaching lebih banyak bertanya atau the art of asking question dan mendengar dengan penuh perhatian, memfasilitasi rencana tindakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan kalau untuk training adalah gabungan mengajar, mendidik, melatih untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang baru. Mentoring, metodenya pendampingan selama masa karir, biasanya ini untuk suksesor. Konsultasi, metodenya proyek yang telah didefinisikan secara jelas diberikan konsultan pada tanggal tertentu, karena tadi ya, ini by project. Counseling, konselor memiliki otoritas yang besar dalam memberikan instruksi dan meminta ketaatan klien mengikuti sarannya. Sedangkan tujuannya sendiri, untuk coaching membantu meraih tujuan coachee atau memancing kesadaran tanggung jawab individu dalam jangka pendek. Untuk training, tujuannya mengharapkan hasil yang sudah ditentukan sebelumnya, biasanya ditentukan dari pre-test dan post-test atau yang sebelum nilai training dan nilai setelah training. Kemudian untuk mentoring, fokus pada karir jangka panjang serta memperoleh pengalaman yang tepat sebagai rencana suksesi. Konsultasi berkaitan dengan perbaikan bisnis klien, dan konseling menyembuhkan klien dengan memperbaiki sistem keyakinannya, membentuk cara pikir dan perilaku sehat, serta menemukan tujuan klien hidup. Untuk jumlah pesertanya di coaching one by one atau 1 lawan 1, untuk training seringkali dalam kelompok. Kemudian untuk mentoring ini biasanya melibatkan 2 pihak. Konsultasi ini hubungannya perusahaan dengan konsultan, dan untuk konseling itu juga 1 lawan 1. Oke, jadi sudah mulai kelihatan bedanya ya, apa coaching dan metode yang lainnya. Oke, itu adalah sesi materi 1. Terus people akan mendapatkan materi yang lainnya di video berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton, see you.